Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bersama bagaimana memanfaatkan Telegram untuk pembelajaran. Nah, kita akan coba untuk beralih dari WhatsApp ke Telegram karena WhatsApp fitur-fiturnya sangat terbatas, sementara Telegram ini punya banyak fitur yang tampaknya lebih powerful daripada Telegram kalau kita mau pakai sebagai media pembelajaran. Ada beberapa fitur yang akan kita manfaatkan. Yang pertama adalah voice chat. Voice chat di grup itu di Telegram menarik sekali karena dia bisa menampung, menurut klaim Telegram itu bisa menampung ribuan orang. Jadi kita bisa ngobrol di grup melalui suara dalam waktu yang bersamaan dan melibatkan seluruh anggota grup. Beda dengan di WhatsApp. Kalau di WhatsApp ngobrol atau panggilan grup itu hanya bisa melibatkan beberapa orang dan itu pun harus dipanggil satu-satu. Kalau di Telegram tidak. Selain jumlahnya sangat banyak, bisa menampung sangat banyak peserta, juga peserta tidak perlu kita panggil satu-satu. Peserta bisa gabung sendiri dan ini berbeda dengan fitur voice note. Kalau voice note kan peserta merekam suaranya dan kemudian mengirimkan ke chat grup. Kalau ini enggak, kita seperti panggilan suara gitu. Cuma di Telegram namanya voice chat. Jadi di grup Telegram itu ada voice chat group yang bisa melibatkan semua anggota grup dalam waktu yang bersamaan. Ini fitur ini mirip kayak di Google Meet atau Zoom tetapi minus kamera dan screen sharing gitu saja. Nah, ini akan sangat menarik. Fitur ini akan sangat berguna terutama ketika misalnya sebagian mahasiswa kita itu mengalami masalah dengan pulsa data yang terbatas, entah karena alasan subsidi belum datang atau alasan lain. Atau juga soal koneksi, karena kalau kita mau pakai Zoom atau Meet misalnya, kita butuh koneksi yang kuat karena ada video dan screen sharingnya. Sementara di sini hanya suara, jadi koneksi yang tidak terlalu bagus pun bisa kita pakai dan itu pun datanya kemudian sangat hemat karena hanya panggilan suara saja. Itu pengalaman saya kuliah atau saya diskusi di voice chat di grup Telegram itu 1 jaman itu tidak sampai 100 mega, jadi sangat hemat datanya. Nah, fitur lain yang akan kita pakai, yang akan kita manfaatkan, kita pelajari mungkin di video-video selanjutnya. Nanti saya tuliskan di deskripsinya kalau videonya sudah jadi. Di video selanjutnya kita juga akan belajar bagaimana memanfaatkan fitur polling dan kuis. Jadi kita bisa membuat polling dan kuis di grup Telegram. Kita juga akan belajar bagaimana membuat bot Telegram untuk keperluan perkuliahan. Jadi soal-soal ujian misalnya atau soal-soal harian, pertanyaan harian, kita bisa bikinkan semacam soal melalui bot Telegram itu dan setiap mahasiswa akan mengirimkan ke kita melalui bot itu jawaban-jawabannya. Nah, kita juga bisa misalnya memanfaatkan bot Telegram itu untuk menyediakan bahan-bahan perkuliahan. Jadi catatan-catatan perkuliahan, bahan-bahan perkuliahan itu bisa kita masukkan ke bot. Jadi mahasiswa kapanpun ketika dia membutuhkan ya dia tinggal buka bot itu misalnya. Beda dengan WhatsApp. Kalau WhatsApp kan hanya memanfaatkan fitur chat itu dan kalau sudah lama tertimpa dengan chat yang lain susah untuk nyarinya. Kalau ini enggak, kalau kita pakai bot Telegram itu kita bisa dengan mudah untuk mengaksesnya kapanpun kita mau. Misalnya kita butuh RPS misalnya, tinggal pencet saja menu RPS itu. Dia akan muncul RPS-nya. Itu gambaran beberapa fitur yang bisa kita manfaatkan. Oh iya, satu lagi. Bot Telegram itu juga saya bikin bot Telegram untuk update tulisan-tulisan jurnal. Jadi saya masukkan RSS feed dari beberapa jurnal dan begitu jurnal itu mengupdate edisi terbarunya, maka secara otomatis kita akan mendapatkan notifikasi berupa artikel-artikel dan linknya yang bisa kita klik secara langsung. Jadi kita tidak akan ketinggalan ketika ada update terbaru dari tulisan-tulisan jurnal itu. Itu menariknya. Jadi bot Telegram ini powerful untuk keperluan pembelajaran. Kita akan coba belajar itu di video-video selanjutnya. Kali ini kita akan
belajar yang paling dasar dulu, yaitu bagaimana membuat grup Telegram dan memanfaatkan fitur voice chat yang bisa kita pakai untuk keperluan pembelajaran, untuk menyampaikan perkuliahan atau diskusi sebagai alternatif dari video conference yang biasa kita lakukan melalui Zoom atau melalui Google Meet. Yang pertama kita harus bikin grup dulu gitu ya. Jadi yang pertama kita bikin grup dulu, kita buka dulu. Oh ya, ini saya membuka dua Telegram. Yang pertama yang sebelah kiri ini adalah Telegram di smartphone saya, dan kemudian di sebelah kanan ini Telegram di desktop. Nanti kita akan juga belajar bagaimana menginstal Telegram desktop itu ketika kita belajar tentang pembuatan polling atau quiz ya. Nah, di sini di smartphone ini saya pakai untuk apa? Untuk kali ini kita akan pakai untuk membuat grupnya. Jadi kita buat grupnya di smartphone-nya ini. Yang pertama kita sentuh ini dulu. Ini ada ikon pensil di bawah ini, di kanan bawah ini kita sentuh. Dan kemudian kita pilih ini new group ini. Nah, new group, lalu kemudian kita masukkan misalnya kita salah satu dari mahasiswa kita masukkan. Ini saya contohkan ya, ini akun saya sendiri. Nah, ini misalnya, lalu kemudian kita klik ini tanda panah di bawah ini. Nah, ini kemudian kita kasih nama grupnya apa, misalnya teori. Nah, misal gini ya. Lalu kemudian kita klik tanda centang yang ada di bawah ini. Nah, sudah, berarti grupnya sudah jadi, dan di sini mahasiswa yang kita masukkan. Jadi tampilan Telegram desktop ini tampilan mahasiswa, ini tampilan dosen ya. Ini tampilan dosen, yang smartphone ini tampilan dosen, kalau ini tampilan mahasiswa. Nah, mahasiswa akan mendapat notifikasi bahwa dia sudah dimasukkan ke grupnya teori sosiologi klasik ini. Nah, ini kalau kita buka seperti ini. Nah, sekarang bagaimana cara kita menambahkan anggota? Gampang, tinggal kita sentuh saja ini add members ini. Nah, seperti ini, dan kita bisa menambahkan sendiri satu persatu mahasiswa-mahasiswa kita, atau kita bisa mengundangnya melalui link. Jadi kita tinggal share link saja, nanti mahasiswa bisa gabung sendiri. Jadi, nah, kalau seperti itu tinggal kita klik saja ini, copy invite link ini. Nah, sudah, linknya sudah di copy, dan link itu bisa kita share ke mahasiswa melalui WhatsApp atau yang lain misalnya, dan mahasiswa akan bergabung dengan sendirinya. Ini misalnya contoh dari kelas saya yang sudah banyak mahasiswanya. Nah, ini ada 26 anggota ya, 26 mahasiswa. Seperti ini contohnya. Nah, sekarang kita akan coba untuk langsung mempraktekkan bagaimana kalau kita melakukan voice chat atau panggilan suara di grup. Nah, gampang. Kalau kita memakai smartphone, kita klik saja dulu, kita sentuh saja dulu nama grupnya seperti ini. Lalu kemudian di sini ada titik 3 ini kita sentuh lagi. Nah, di sini ada start voice chat. Nah, lalu kita klik saja atau kita sentuh saja start. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah memulai voice chat di grup, dan mahasiswa tampilan di grupnya, ini tampilan mahasiswa akan seperti ini. Jadi mahasiswa akan tahu bahwa oh, kuliah sudah dimulai gitu. Nah, ini mahasiswa tinggal sentuh saja ini. Kalau misalnya dia pengen gabung, misalnya dia tinggal sentuh saja ini. Nah, seperti ini berarti dia mahasiswa sudah mulai bergabung, dan setiap kali ada orang yang bergabung dengan panggilan grup, dia akan berada di posisi mute. Nah, mic-nya ini mute, atau dalam bahasanya Telegram itu listening namanya. Ini listening. Ini juga listening, sama-sama listening. Nah, kalau kita pengen mulai menyampaikan perkuliahan kita, atau kita mulai membuka diskusi kita, tinggal kita klik saja ini. Jadi misal ini ya, dosen mau memulai perkuliahan. Nah, tinggal kita klik saja ini ya, tinggal kita sentuh saja ikon mikrofon ini.
Nah, seperti ini. Ini berarti dosen sudah mulai berbicara. Ini tanda bahwa mic kita aktif itu seperti ini. Nah, di tampilan mahasiswa akan muncul seperti ini. Nah, ini orang yang berbicara, dosen sedang berbicara itu, jadi dia speaking gitu. Ini volume mic-nya. Volume volume apa namanya? Iya, volume mic-nya ini. Jadi kalau ada orang berbicara, di sini tulisannya speaking, sementara yang lain mendengar. Nah, biar kualitas suaranya bagus, nah sebentar ini kita akhiri dulu. Jadi kalau kita mau mengakhiri ya kita mau berhenti berbicara ya jangan lupa untuk menutup mic-nya ini. Kita sentuh lagi. Nah, dia di posisi mute lagi. Nah, biar kualitas suaranya bagus, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan. Yang pertama sebisa mungkin kita pakai headset. Kenapa? Karena kalau kita nggak pakai headset itu kan posisi smartphone itu jauh dari kita. Nah, kalau posisi smartphone itu jauh dari kita itu suaranya sering terputus-putus. Jadi kita sebisa mungkin pakai headset biar kita lebih maksimal suaranya. Jadi begitu kita bicara, kita coba dekatkan mic di headset itu ke dekat mulut kita. Jangan terlalu dekat, nanti suara nafas dan macam-macam itu bisa masuk semua. Yang kedua, hanya satu orang saja yang boleh berbicara. Jadi ketika ada teman yang berbicara, ketika ada mahasiswa bicara, atau ketika kita bicara, semua harus mematikan mikrofonnya. Jadi posisi mikrofonnya semua harus mute, atau dalam bahasanya Telegram ini listening gitu. Sehingga suaranya bisa jernih. Kalau lebih dari satu itu biasanya tubrukan gitu. Dan terakhir tentu saja kita ketika kita memulai perkuliahan melalui voice chat sebisa mungkin kita apa namanya, kita berada di tempat yang kondusif, jadi jangan banyak suara. Karena waktu saya coba-coba kayaknya untuk yang satu ini kualitas suara dari Telegram kalau berada dalam situasi yang agak ramai itu masih kalah dengan Zoom misalnya. Kalau Zoom kualitas suaranya relatif lebih bening, tapi kalau asalkan kita berada di tempat yang tenang, itu kualitas suara dari Telegram ini bagus sekali. Nah, itu cara untuk melangsungkan perkuliahan melalui voice chat di grup. Jadi enaknya kita tidak perlu memanggil satu persatu sebagaimana di WhatsApp dan Telegram. Ini bisa melibatkan seluruh mahasiswa. Seluruh mahasiswa melangsungkan perkuliahan, melakukan obrolan dengan suara secara langsung. Jadi bukan seperti voice note gitu. Dan mahasiswa juga bisa meninggalkan kuliah kapanpun. Jadi misalnya mahasiswa izin, misalnya ada keperluan, dia bisa meninggalkan dengan memencet tombol leave ini. Nanti ketika misalnya sudah bisa bergabung lagi, tinggal join lagi gitu saja. Jadi mudah gitu. Nanti ini memudahkan semua orang. Dosen juga dimudahkan, mahasiswa juga dimudahkan gitu. Nah, menariknya lagi, kalau di Telegram ini kita bisa membuka chat grup itu tanpa harus meninggalkan voice chat ini. Jadi misalnya kita butuh untuk mengirimkan sesuatu melalui chat grup misalnya, kita tinggal sentuh ini saja ya. Kita tinggal sentuh ini. Nah, di sini misalnya kita bisa menuliskan ini. Jadi kita bisa menuliskan chat di sini misalnya, di sini. Kita tuliskan di sini dan kita klik ini misalnya. Ya sudah, ini kita di sini tetap melangsungkan perkuliahan melalui voice chat, tapi kita di sini bisa mengirimkan, misalnya taruh kata mengirimkan PowerPoint misalnya, mengirimkan screenshot misalnya, atau apapun tanpa harus meninggalkan perkuliahan. Nah, kalau kita kemudian mau melihat layar yang tadi, layar sebelumnya, kita tinggal klik saja ini lagi, kita tinggal sentuh ini lagi, dan nah, kita akan kembali ke sini. Nah, menariknya lagi, di sini kita juga bisa membuka aplikasi yang lain tanpa harus meninggalkan obrolan grup. Jadi di sini misalnya, di sini kalau kita mau
eh, membuka aplikasi lain misalnya, kita tinggal klik saja ini, sentuh ini dulu. Ini tombol apa ini saya tidak tahu namanya. Kita sentuh ini. Nah, akan muncul ikon kamera yang dia akan berada di posisi yang selalu di atas. Jadi dia enggak apa namanya, enggak tertutup oleh aplikasi yang lain. Misalnya ini ya, misalnya. Nah, ini misalnya kita membuka Google Classroom misalnya. Kita buka Google Classroom. Nah, di sini tetap ada dan kalau kita mau misalnya kan dalam posisi mute ya. Nah, kalau kita mau bersuara atau berbicara, kita tinggal sentuh lagi ikon ini, ikon mic ini dan kemudian di sini kita sentuh unmute. Nah, berarti kita mulai bersuara, kita mulai menyampaikan apa namanya, materi-materi kita kembali. Kalau kita mau mendengarkan lagi ya tinggal kita sentuh lagi. Nah, seperti ini. Jadi menariknya begitu menariknya. Kalau kita mau membuka layar utama tinggal kita sentuh saja ini, sentuh saja nama mata kuliahnya. Nah, seperti ini. Mana? Belum. Bentar. Ini sebentar, harusnya sudah. Ah, ini sudah. Lah, kok belum? Sebentar. Nah, ini kita buka lewat sini saja. Nah, seperti ini. Jadi, ini kita kembali ke layar utama. Nah, terakhir, kalau kita mau mengakhiri perkuliahan atau mengakhiri diskusi, kita tinggal klik ini saja. Kita tinggal sentuh ini saja. Kita sentuh ini, leave ini, dan kalau kita mau mengakhiri perkuliahan tapi tetap membiarkan mahasiswa untuk ngobrol di voice chat ini, kita langsung saja leave. Tapi kalau kita ingin mengakhiri perkuliahan penuh, di mana mahasiswa sudah tidak lagi bisa berada di voice chat group, kita centangi ini dulu, baru kemudian kita sentuh leave. Nah, ini berarti di posisi mahasiswa juga perkuliahannya sudah selesai, sudah berakhir. Oke, itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Di video-video selanjutnya kita akan berbicara bagaimana, kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara memanfaatkan Telegram untuk membuat quiz dan polling, serta kita akan belajar langkah demi langkah membuat bot Telegram yang akan kita pakai untuk keperluan pembelajaran. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini. Kita ketemu di video selanjutnya.